Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana dengan NIM 1C02389, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang terhormat, Bapak Dr. Wirmia Kaputra SMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah. Pada latar belakang dijelaskan bahwa dalam perkembangan ekonomi modern, kebutuhan akan sistem keuangan yang adil dan sesuai prinsip syariah semakin meningkat. Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif dengan menekankan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah akad musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Akad musyarakah memiliki peran penting dalam praktik keuangan syariah yang telah diatur dalam PSAK 106, namun pemahaman mengenai konsep dan penerapannya masih perlu ditingkatkan sehingga penting untuk dipelajari lebih lanjut. Kita masuk ke pengertian akad musyarakah. Secara teknis, akad musyarakah ini merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa modal dan juga kerja. Karakteristik utamanya adalah setiap mitra wajib berkontribusi aktif dalam kegiatan usaha dan bertindak sebagai wakil bagi mitra lainnya atau sebagai agen dalam kemitraan. Dengan demikian, tidak ada mitra yang dapat melepaskan tanggung jawab atas aktivitas usaha yang dilakukan secara normal. Segala keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama berdasarkan porsi modal masing-masing mitra tersebut. Selanjutnya, untuk jenis akad musyarakah. Di sini dibagi berdasarkan eksistensi dan berdasarkan PSAK. Nah, berdasarkan eksistensinya, akad musyarakah ini terbagi menjadi syirkah al-milk yang muncul karena kepemilikan otomatis dan syirkah al-uqud yang kita melalui kontrak formal. Dalam syirkah al-uqud ini terdapat beberapa jenis spesifik. Yang pertama ada syirkah abdan atau kontribusi kerja saja, lalu syirkah wujud berbasis reputasi, syirkah inan yang berbasis modal kerja dan kerja tidak harus sama, lalu syirkah mufawadoh yaitu kerja kesamaan penuh dalam segala aspek. Pembagian ini menunjukkan fleksibel hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai bentuk kerjasama bisnis sesuai dengan kebutuhan para mitra. Sedangkan dari segi pembagian berdasarkan PSAK, ini diklasifikasikan menjadi dua kategori fungsional. Yang pertama, musyarakah permanen, di mana porsi modal masing-masing mitra ditetapkan tetap dan tidak berubah hingga masa akhir akad. Kedua adalah musyarakah menurun atau mutanakiswah, di mana porsi modal salah satu mitra ini dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya melalui mekanisme pembelian unit kepemilikan hingga kepemilikan aset menjadi penuh milik salah satu di akhir periode nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum dari akad musyarakah. Landasan hukum musyarakah sangat kuat dan telah disepakati oleh para ulama. Selain bersumber dari Al-Quran Surah Shad ayat 24 mengenai keberkahan Allah bagi pihak yang jujur, landasan akad ini juga didasarkan pada ijma dan konsensus para ulama. Para ulama zaman Nabi ini telah bersepakat mengenai kebolehan musyarakah secara global karena kebutuhan manusia atas kerjasama dalam usaha. Konsensus ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bahwa musyarakah adalah transaksi yang halal dan sejalan dengan kemaslahatan umat. Mengenai rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah ini dianggap secara sah, secara syariat terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi secara sempurna. Yang pertama, adanya para mitra yang cakap hukum untuk melakukan transaksi, lalu adanya objek akad yang jelas, selanjutnya mencakup modal yang distorkan dan kerja yang dilakukan, lalu ketiga adanya sihat atau ijab kabul sebagai ekspresi saling ridho antar mitra, dan yang terakhir adanya penetapan nisbah keuntungan yang harus disepakati secara eksplisit di awal akad guna menghindari perselisihan di masa depan. Untuk ketentuannya ada pelaku, objek musyarakah, ijab kabul, dan juga nisbah.
Selanjutnya, berakhirnya akad musyarakah, di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama, bila seorang mitra ini telah menghentikan akad, lalu yang kedua, salah seorang mitra ini hilang akal atau meninggal dunia, dan yang terakhir, bila modal ini telah hilang atau telah habis. Selanjutnya mengenai penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Pembagian keuntungan dalam musyarakah ini didasarkan pada nisbah yang telah disepakati, yang boleh berbeda dari porsi modal jika salah satu mitra memberikan kontribusi kerja yang lebih besar. Namun, terdapat aturan baku dalam hal kerugian. Kerugian ini harus ditanggung oleh para mitra secara proporsional murni berdasarkan porsi modal dari masing-masing. Prinsip ini memastikan keadilan material, di mana tidak ada mitra yang menanggung beban kerugian finansial melebihi porsi kepemilikan modal yang ia setorkan ke dalam usaha tersebut. Mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106, dalam pencatatan akuntansi, posisi antara mitra aktif dan mitra pasif ini telah dibedakan secara jelas. Investasi musyarakah diakui saat penyerahan aset, baik berupa kas maupun non-kas, yang dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Pengelolaan dana wajib mencatat penerima modal tersebut sebagai dana syirka temporer. Seluruh transaksi usaha musyarakah juga harus dicatat dalam pembukuan yang terpisah dari transaksi pribadi milik mitra untuk menjaga integritas, transparansi, dan akurasi laporan keuangan. Berikut disajikan ilustrasi mengenai akuntansi akad musyarakah. Dalam suatu kerjasama usaha, terdapat dua orang, yaitu Andi dan juga Budi, yang sepakat melakukan akad musyarakah untuk mendirikan usaha kafe kreatif. Jenis akad yang digunakan adalah syirkah-inan karena masing-masing pihak memberikan kontribusi modal yang berbeda serta dapat memberikan peran yang tidak sama dalam pengelolaan usaha. Andi menyetorkan modal sebesar 50 juta, sedangkan Budi yaitu sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total modal usaha terkumpul sebesar 150 juta rupiah. Dalam kesepakatan awal, mereka menentukan nisbah pembagian keuntungan itu sebesar 55% untuk Andi dan 45%-nya untuk Budi. Penentuan nisbah ini tidak harus sesuai dengan porsi modal, melainkan dapat mempertimbangkan faktor lain seperti keahlian, pengalaman, dan kontribusi kerja. Dalam hal ini, Andi memperoleh porsi keuntungan lebih besar karena berperan aktif dalam pengelolaan usaha sehari-hari, sedangkan Budi lebih sebagai penyedia modal. Setelah usaha berjalan selama 1 periode, kafe tersebut memperoleh keuntungan bersih sebesar 200 juta. Berdasarkan nisbah yang telah disepakati, maka pembagian keuntungannya, Andi ini memperoleh sebesar 110 juta rupiah, didapat dari 55% tadi dikali dengan 200 juta. Sedangkan Budi memperoleh sebesar 90 juta rupiah, yaitu 45% dikalikan dengan 200 juta rupiah. Namun, jika terjadi kerugian, pembagian ini tidak mengikuti nisbah, melainkan porsi modal. Ani menanggung sepertiga kerugian dan Budi menanggung 2/3 kerugian. Hal ini membuktikan bahwa dalam ekonomi syariah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Namun, risiko finansial tetap melekat pada kepemilikan modal sebagai bentuk keadilan yang hakiki. Baiklah, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan dalam akad ini dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra. Musyarakah memiliki beberapa jenis seperti musyarakah permanen dan musyarakah menurun, serta memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, penyekatan akuntansi musyarakah ini telah diatur dalam PSAK 106 sehingga dapat diterapkan secara sistematis dalam praktik keuangan syariah. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.